Shalom, perkenalkan nama saya Evi Pipisanda, NIM 20 118061 kelas B11. Di sini saya akan memaparkan materi tentang semantik. Yang pertama yaitu pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang artinya tanda atau lambang. Jadi semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Misalnya kata buku terdiri atas unsur lambang bunyi yaitu B, U, K, U. Menurut Ogden dan Zichok 1923 dalam karya klasik tentang teori semantik segitiga, kaitan antara lambang, citra mental atau konsep, dan referen atau objek dapat dijelaskan dengan gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwa di antara lambang bahasa dan konsep terdapat hubungan langsung, sedangkan lambang bahasa dengan referen atau objeknya tidak berhubungan langsung. Nah, digambarkan dengan garis putus-putus karena harus melalui konsep. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semantik mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kaitan antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Nah, dalam analisis semantik juga harus disadari karena bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya. Maka analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Misalnya kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan biasanya dimakan sebagai lauk. Nah, dalam bahasa Inggris serapan dengan fish, tetapi kata iwak dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti ikan atau fish, melainkan juga berarti daging yang digunakan sebagai lauk. Yang berikutnya adalah hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Nah, menurutnya, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan Prancis signifie, Inggris signified, dan yang kedua yang mengartikan Prancis signifiant, Inggris signifier. Sedangkan yang mengartikan signifiant atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah jenis makna. Yang pertama yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya atau makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi. Yang kedua adalah makna referensial dan non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Yang ketiga adalah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif atau sering disebut makna sebenarnya adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Sedangkan konotatif adalah makna yang mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Yang keempat adalah makna kata dan makna istilah. Makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya. Sedangkan makna istilah adalah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Yang kelima adalah makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah lexem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah lexem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Yang keenam adalah makna idiomatikal dan peribahasa. Idiomatikal adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Sedangkan peribahasa adalah memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu makna kias. Semua bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya atau arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif
disebut mempunyai arti kiasan. Yang berikutnya adalah relasi makna. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim sebagai ungkapan bila berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Yang kedua yaitu antonim dan oposisi, yaitu ungkapan atau biasanya berupa kata tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Yang ketiga yaitu homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama tetapi maknanya berbeda. Sedangkan homograf adalah kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda. Sedangkan yang homofon adalah kata yang dilafalkan sama tetapi berbeda maknanya. Yang keempat adalah hoponimi dan hipernimi. Hoponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis. Yang kesembilan adalah polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Yang keenam adalah ambiguitas. Ambiguitas adalah sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Yang ketujuh adalah redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Yang kedelapan adalah meronimi. Meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis, namun tidak menyeratkan perlibatan searah, tetapi merupakan relasi makna kegiatan atau keseluruhan. Yang kesembilan adalah makna asosiatif. Makna asosiatif adalah asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Yang kesepuluh adalah makna afektif. Makna afektif adalah berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif maupun negatif. Dan yang terakhir yaitu makna etimologis. Makna etimologis adalah suatu kata mencerminkan perbuatan yang terjadi dengan kata tertentu. Yang terakhir yaitu manfaat dari semantik. Yang pertama bagi seorang wartawan. Pengetahuan semantik akan memudahkan seorang wartawan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Yang kedua yaitu bagi mereka yang dalam penelitian bahasa. Pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoretis kepada penelitian bahasa untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu bagi seorang guru atau calon seorang guru akan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis. Teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik bahasa yang akan diajarkannya. Sekian dari hasil pemaparan materi saya tentang semantik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.